Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang kembali. Nah, vlognya kita tayangnya jam 7 pagi. Vlog hari ini vlog spesial karena hari ini ku ajak teman-teman semua dimanapun berada belajar nyetir mobil. Dan sebelum kita pergi belajar untuk menyetir, terlebih dahulu kita isi karena ini sudah habis teman-teman. Dan ini bukan bensin, bukan, melainkan untuk mencuci kaca mobil. Ini ban musim panas, jadi kita sudah diganti. Ini obor ini. Tuh, kita punya obor, tapi kadang lupa mau nyalain. Nyebrang. Let's go. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua dimanapun berada sehat-sehat selalu, semangat beraktivitasnya, tidak kekurangan suatu apapun, dan juga jangan lupa bahagia selalu ya, karena kebahagiaan itu sangat penting, terpenting di dalam hidup ini. Jadi membahagiakan diri sendiri itu nomor satu teman-teman. Dan videonya yang di sebelah sini ini diriku sebelum salju tiba. Nah, hari ini yang belajar nyetir itu bukan kita melainkan Aldo. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya menunggu pengen nyetir sendiri, akhirnya anakku bisa megang setiran mobil sendiri. Nah, selama ini Aldo itu belum pernah tanya ke orang tuanya atau minta gitu, aku mau belajar sendiri, aku pengen belajar mobil, belajar nyetir, itu belum pernah teman-teman, karena sudah tahu apa yang tidak boleh, apa yang dibolehkan di Norway, karena sudah dengar juga dari sekolahan gitu. Jadi itu enggak ibaratnya enggak ngeyel mau belajar mobil itu, padahal dia itu pengen sekali loh, tapi belum pernah nyetir sendiri, minta itu belum pernah. Akhirnya di musim gugur tahun kemarin anakku megang setir mobil, belajar nyetir mobil, kemudian nyetir sampai di luar kota, beberapa kota, sampai 2 jam teman-teman. Hår på der? Jaha, Nei. Her? Jeg ser det lyset der. Du ser ikke det, men jeg sikkert. Ja. Ja, vi snur der borte og tilbake. Nah, ini bulan November, sudah musim winter, tapi itu saljunya belum turun. Jadi sudah pandai tuh dia belok itu. Kita nunggu jemputan kita. Kita tuh tukang parkir, bukan tukar parkir, deng. Kita gurunya belajar nyetir. Nah, jadi di Norway anak-anak sudah mulai bisa nyetir mobil itu umur 16, 17, kemudian umur 18 itu anak-anak sudah bisa dapat sertifikat, tapi kursus dulu gitu teman-teman, dan kursusnya itu enggak gratis. Musim gugur tahun kemarin anak-anak itu pada belajar mobil. Kalau orang tuanya enggak mempunyai mobil, bisa nyewa gitu, tapi enggak wajib, tapi rata-rata belajar teman-teman setahu aku, karena saya tanya ke Aldo teman-temannya bagaimana, di sekolahnya bagaimana gitu. Nah, di sekolah itu anak-anak belajar nyetir mobil di kursus
di ruangan gitu loh. Jadi kursus basicnya dulu, membahas soal nyetir mobil gitu. Soalnya saya belum pernah teman-teman, jadi saya hanya mendengar dari Aldon. Dan kursusnya ini 3 kali, sekali masuk 3 jam, dan itu enggak gratis, itu harus bayar. Dan biaya kursus basic nyetir itu 3 jam 3 kali 4.400. Nah itu belajar nyetirnya nggak di luar teman-teman. Kemudian setelah kursus 3 kali itu, kemudian nyetir sama orang tuanya. Nah kalau orang tuanya sibuk atau orang tuanya nggak punya mobil, bisa nyetir sama kakek neneknya atau saudara yang lain. Nah di Norway anak bisa nyetir mobil umur 16, 17. Nah kemudian umur 18 itu sudah bisa tes nyetir, jadi dapat sertifikat, nanti sudah lulus bisa nyetir sendiri tanpa ditemani. Nah hari ini buat pertama kalinya saya bercerita tentang nyetir mobil, dan juga bisa jadi ini bakalan yang terakhir. Nah pertama-tama sebelum kita belajar nyetir mobil, kita wajib mempunyai huruf L itu yang ditempel di belakang teman-teman, dan itu kita bisa dapat dari asuransi mobil. Kita dapat kaca kecil juga huruf L, dan itu dikirim ke rumah gratis teman-teman. Jadi teringat dulu saya pernah belajar nyetir mobil teman-teman sebelum ada wabah, dan saya belajar belajar nyetir mobilnya itu sekitar 3 kali, nggak ada 5 kali itu nggak ada, dan itu sudah nyetirnya sudah lancar, ngebut gitu. Tapi saya nggak suka nyetir mobil, rasanya itu bosen gitu, apalagi musim salju. Nyetir mobil mau kemana? Nyetir mobil itu bagiku nggak seru, soalnya bagi saya di sini itu beda sama di Indonesia. Dulu itu suamiku nyuruh aku belajar nyetir mobil, beliau seneng kalau aku bisa nyetir mobil gitu, dan juga mertuaku juga begitu teman-teman, beliau seneng mantunya bisa nyetir mobil. Dulu itu pernah mertuaku itu sudah pesen Tesla apa ya, S itu ya, benar sudah pesen karena belum keluar gitu ya, jadi daftar dulu gitu, karena dulu saya suka Tesla. Nah selama bersama itu Pak Aldo sudah ganti 3 mobil, yang dulu Toyota, kemudian BMW, sekarang ini BMW. Dan mertuaku itu mau bayarin biaya untuk nyetir mobil kursusnya gitu, tapi saya nggak mau teman-teman. Musim panas enaknya naik sepeda, bisa berhenti di mana-mana, apalagi di saat musim salju nggak seru nyetir mobil. Dan suamiku itu ya bener-bener senang sekali nyetir mobil. Nah kalau beliau libur kerja, di rumah nggak ada kegiatan, anak nggak ada kegiatan, beliau pasti ngajak keluar kota. Kadang saya ajak, yuk kita ke sana, langsung ayo, langsung gitu. Papa Aldo ngikut-ngikut. Salju di mana-mana, mau nyetir mobil, belajar nyetir mobil di saat musim salju. Nah, kalau kita beli mobil, pasti kita dapat bannya itu 8, yang 4 untuk musim panas, yang 4 untuk musim salju. Nah, yang musim salju ini spesial karena bannya nggak licin-licin, nggak meleset-meleset gitu. Jadi ada kawat-kawat atau paku-paku gitu teman-teman. Maklum saya nggak paham dengan mobil, jadi saya bercerita apa yang saya tahu saja ya. Pasti kalian pandai karena saya tahu teman-teman semua di sini tuh pandai-pandai. Nah, di setiap kita pergi wajib pakai sabuk pengaman. Entah itu perginya hanya 5 menit dari rumah, itu juga wajib pakai sabuk pengaman. Begitu juga yang duduk di belakang juga wajib. Jika sopirnya nggak pakai sabuk pengaman, begitu juga di sampingnya sopir nggak pakai sabuk pengaman, mobilnya teriak-teriak teman-teman, kamu harus pakai sabuk pengaman gitu. Kalian lihat itu tuh. Ini kaki binatang liar. Kita ditinggal. Itu lihat itu saljunya kelap-kelip ya. Saking dinginnya jadi kelap-kelip seperti bintang di langit. Ini jalan mobil bersih ya. Tuh. Ini jalan kaki.
lite extra stress. Perfekt. Ska vi checka den att det inte kommer någon bil bort där. Vad gör du? Jalannya kesat. Lampu jalannya itu nggak ada karena kita di pedesaan. Varför är det vajer då? Jarang sekali rumah Körde du dan bukan jalan untuk utama itu bukan. Jadi nggak ada lampu jalannya. Tapi ada itu, ada refleks. Tapi di kiri kanan jalan itu ada refleksnya. Nah, selama saya di Norway ya, saya sangat jarang sekali di saat di luar nyetir bersama suami kemana di dalam mobil gitu ya. Ada suara tintin, mobil tintin, sangat jarang sekali teman-teman. Malah pernah dalam setahun, 2 tahun itu nggak denger suara bel dari mobil tintin. Jadi walaupun macet panjang, walaupun ada mobil berhenti di depannya kita, itu nggak ada yang membunyiin belnya. Kata Pak Aldo itu dilarang membunyikan tintin di mana saja kecuali itu gawat darurat atau harus wajib di saat itu harus membunyikan bel mobil. Jadi kita pergi kemana saja banyak mobil, sepi mobil sama saja teman-teman, nggak terdengar suara, nggak terdengar bel mobil. Dan kalau kita nyetir mobil di sebelah kiri, kalau di Indonesia di sebelah kanan ya. Nah di vlog hari ini Aldo nyetir mobilnya itu beberapa kali teman-teman, dan Aldo nyetirnya sudah mencapai 700-an kilometer. Nah, mallnya itu 2000 km teman-teman. Kalau sudah mencapai mallnya, asuransinya akan lebih murah. Dan asuransinya itu bukan untuk mobilnya Pak Aldo, bukan, melainkan nanti kelak suatu saat Aldo punya mobil sendiri. Nah, itu asuransinya di situ teman-teman. Jadi Aldo bisa bawa mobil sendiri tanpa ditemani masih lama teman-teman. Yang pertama, sebelum bawa mobil sendiri harus kursus ujian di tempat khusus mobil-mobil gitu, kemudian dapat sertifikat nyetir baru boleh bawa mobil sendiri. Oh iya, jadi nanti kita bikin vlog lagi, tapi itu masih lama sekali. Ini buat pertama kali tahun ini kita ngikut nyuci. Papa Aldo lebih suka ininya dibuka seperti ini. Dan anak-anak tingginya di bawah 135 itu tidak boleh di dalam mobil, duduk di kursi mobil itu tidak boleh teman-teman. Jadi anak-anak tingginya di bawah 135 itu wajib pakai kursi anak. Seperti sewaktu Aldo kecil juga pakai kursi anak. Nah di Norway anak-anak kecil di dalam mobil itu ya duduknya menghadap ke belakang, orang tuanya menghadap ke depan. Nah dari pertama Aldo belajar nyetir sampai sekarang, alhamdulillah nyetirnya, parkirnya itu bagus teman-teman. Jadi nggak ada yang salah, belok ke sini salah, belok ke sana salah, parkirnya nabrak atau gimana, nggak ada kagok-kagoknya, nggak ada terus mau belok ke sini belok ke sana, itu nggak ada teman-teman. Dan suamiku tuh bener-bener telaten ngomong sekali teman-teman, arah-arahannya itu perfect. Jadi arah-arahannya untuk orang belajar itu bener-bener marem. Sudah bersih. Nah, nyuci mobilnya sekitar 20 menit dan harganya 100. Lagi di apa tuh? Di register. Setelah selesai nyetir di register gitu di HP-nya. Jadi setiap selesai nyetir itu ditulis. Saking dinginnya tuh. Keras ini. Papa Aldo duduk di sini. Anak baik duduk di sini. Belajar nyetir di
kegelapan, nggak ada lampu. Tuh gelap tuh. Mana lampu? Kita di bawah gunung ini, nggak ada aurora ya. Padahal terang loh. Ya, itu lampu apa itu namanya, tulisan turis. Får du liksom tar du hælen inn i båndet av den der gassen, eller? Sudah ditutup. Pakai sabuk dulu. Walaupun duduknya di belakang itu wajib pakai sabuk pengaman. Skal kjøre. Så kan du ut herfra, da må du blinke. Og så må du kikke da, bortover der, nedover her, og veldig klart da. Kan vi kjøre. Sånn, ja. Kjøre på en gang. Bis, kalau aku melihat batu gede di samping jalan, ini merinding-merinding. Kita mundur ini. Ser du kamera? Kan du se at det ikke noen sånn? Kan stoppe. Sånn. Ja, skal det bare kjøre. Ligger du lær litt til veien, den der svingen? Ja, den blir litt sånn. Snu her, eller kjøre videre. Ja, kan du ligge inn her, kan du stoppe her. Sånn. Må sjekke på kamera, nå er det veldig mørkt bak da. Ja, gå fint. Remnya masih kaget-kaget. Oh, venstre. Bra, sikte venstre, høyre, venstre. Lihat kiri kanan. Kiri kanan nggak ada mobil, adanya Fint på vei. pohon pinus itu. Ja. Kita ditinggal. Oi, gelapnya. Oi. Takut. Takut, ada mobil itu. Takut. Itu ada mobil satu itu kesini itu. Nggak bawa itu ya, seharusnya bawa apa? Mana mobilnya? Kok mobilnya hilang? Nah, sekarang ini jam 8 malam dan suhunya 2 derajat ini. Ini kita tutupan rapet. Hari ini kita membuat kenang-kenangan istimewa ini. Kenangan yang paling penting di dalam sejarah karena ini buat pertama kalinya. Lampunya takut ya, seperti mata saja. Kurang ajar. Kaget aku ya, gelap-gelap, takut aku. Ini takut aku, malah di bel-bel. Ada suara air mengalir ya, sungai itu. Iki Tintin. Ada sepatu. Nah ya, sepatunya siapa ini ketinggalan? Sudah, yuk kita masuk ke mobil ya. Tuh, mobilnya datang itu, mau jemput kita itu. Dingin. Ini pakai lampu HP ini. Malah belok lagi. Loh. Malah ke sana. Sarung tangannya di mobil. Ini kalau ada salju malah terang loh ini. Karena putih semua ya. Halo? Hallo. Skal du sitte på? Ja? Hvor skal du da? Jeg skal til Singapore? Skal du ha Oscar, ja? Ja. Ok. Men vi kjører vel dit, gjør vi ikke det? Jo. Ja, 30. Det er ikke 50. Nei, den har ikke fått det. Det er ut her, det er slutt på det. Ja, du slipper Det her er til sånn. høyre. Jeg kan ta til venstre. Så på blinklys.
Ini sekali masuk langsung, ini di tempat parkiran, sekali masuk langsung nih, perfect. Perfect, tuh kan ya, nggak ada miring-miringnya, nggak ada. Anak lanang pandai. Ketutupan. Nah, banyak orang bilang mempunyai mobil di Norway itu sangat mahal teman-teman, dan di setiap 2 tahun sekali mobil kita itu, kok kita nggak punya mobil, kita nebeng saja. Mobilnya kita wajib dicek, jadi ada panggilan, dapat SMS atau email dari pengurus mobil-mobil gitu. Nah, jadi mobilnya kita dites, itu namanya Eropa Control atau Kontrol Eropa gitu, 2 tahun sekali, dan harganya sekali ngecek 2 tahun sekali itu ya 1.400 uang Norway ya, sampai 1.600, jadi itu sekitar kalau dirupiahin 2 jutaan lebih, jadi di bawah 3 juta. Nah, jadi kontrol mobil Eropa Kontrol itu nggak ada puluhan juta. Nah, di setiap kali Aldo belajar nyetir, setelah selesai itu pasti ditulis teman-teman, ada aplikasinya. Jadi ditulis berapa lama nyetirnya gitu. Dan asuransi mobil di setiap bulannya itu berbeda-beda teman-teman, tergantung mobilnya apa. Ada yang 1.000-an uang Norway ada. Dan di tahun-tahun sebelumnya bannya kita itu yang 4 itu ditaruh di hotel ban teman-teman, dan setahunnya itu bayarnya 1.500. Nah, mulai musim winter ini bannya dibawa pulang karena saya suruh Papa Aldo itu bannya dibawa pulang saja, pasang sendiri saja gitu. Itu untuk belajar Aldo, jadi Aldo bisa belajar masang ban gitu. Setiap tahunnya ganti ban mobilnya 2 kali, musim semi dan juga musim gugur. Akhirnya Pak Aldo setuju, jadi bannya itu sekarang ditaruh di rumah. Dan juga kalau kita nyetir mobilnya terlalu kencang, melebihi kekencangan 5 km per jam, kena denda teman-teman. Dendanya sekitar 1.600.000 rupiah. Jadi kalau kita kekencangannya lebih banyak, dendanya juga lebih banyak. Nah, di setiap kita beli mobil baru atau mobil bekas itu kan sudah termasuk nomor mobilnya. Kita bisa ganti nomor mobilnya kita teman-teman, kita mau apa gitu, tapi itu harus bayar. Bikin nomor mobil atas namanya kita atau nomor yang kita mau itu ya, kalau dirupiahin harganya itu sekitar 13-an juta. Dan kalau mobilnya ada kecelakaan atau ada apa, kerusakan gitu ya, itu nanti ada orang datang ngecek teman-teman. Nah, kalau mobilnya rusak parah itu nanti diganti baru. Jadi tergantung kerusakan mobilnya kita itu tadi. Kalau mobilnya bisa diperbaiki, baru diperbaiki, dan itu yang bayar asuransi. Nah, itu tadi asuransi tergantung mobilnya, ada yang asuransi mahal, ada yang asuransinya murah. Kalau kita lagi nyetir mobil tidak boleh megang HP. Nah, kalau ngerokok boleh, makan juga boleh. Jadi ingat, selama saya sama suami itu beliau belum pernah nyetir megang HP, ngobrol di HP itu belum pernah teman-teman. Jadi kalau ada SMS atau telepon masuk itu, kalau sangat penting berhenti di suatu tempat, nyari tempat dulu, baru berhenti, kemudian baru ngurus HP-nya. Dan Pak Aldo juga di setiap kita pergi kemana, 5 jam dari rumah, 6 jam itu ya, 7 jam itu ya, belum pernah ngantuk di mobil di perjalanan itu, belum pernah. Jadi di setiap di perjalanan nyetir itu pasti berhenti dulu gitu. Nah, jadi ingat dulu tahun berapa itu sebelum ada wabah, sebelum saya terjun di YouTube itu ya, pernah liburan dari Norway ibu kota, kemudian di Sweden, kemudian Denmark, muter-muter jauh sekali teman-teman, tapi kita nginep gitu. Dan itu saya tanya, matanya capek enggak sih itu nyetir panjang gitu? Enggak kan, sudah istirahat. Tapi itu enggak langsung, itu enggak teman-teman, berhenti nginap di sana, berhenti makan di sana gitu. Nah, kita kan sudah sah, sudah mempunyai legal sertifikat nyetir. Nah, itu bisa hilang teman-teman kalau kita
sembarangan atau kita nggak hati-hati nyetirnya, ibaratnya minum alkohol berlebih itu bisa menghilangkan SIM mobilnya kita dan itu nggak bisa dikembalikan, nggak bisa. Jadi kita harus mulai awal bayar lagi dan bayarnya itu mahal sekali. Nggak hanya itu saja yang SIM-nya bisa hilang, nyetir ngena orang itu juga SIM mobil bisa hilang, dan juga kita nyetirnya terlalu cepat itu SIM-nya kita juga bisa hilang permanen. Jadi hukum lalu lintas itu tidak main-main, dendanya juga mahal. Kalau ada kesalahan berat SIM mobilnya kita hilang permanen, harus ngawal seperti belajar awal itu, belajar lagi dan juga bayar lagi. Dan selama saya sama suami belum pernah nyetir yang di luar nalar atau di luar jalur atau di luar lalu lintas gitu. Beliau itu nyetirnya nyaman banget teman-teman. Temannya sudah di Jakarta, kita masih di Sulawesi. Karena kita sering keluar kota bersama grupnya Aldo gitu kan, orang tuanya pada ngikut gitu. Nah selama ini bersama suami, setiap parkir itu pasti bayar otomatis atau bayar ada tempat bayarannya, bayar sendiri gitu ya. Nah waktu itu satu kali teman-teman dapat itu mobilnya dapat surat di atas mobilnya sekitar uang Indonesia 1 jutaan. Nah itu buat pertama kalinya dan jangan lagi. Nah itu tuh ya diparkir di situ, terus kemudian nggak jadi kita mau parkir di sana tapi dilihat dulu gitu. Kembali lagi 5 menitan itu kembali ke mobilnya sudah dapat itu kertas cinta dari itu tukang parkir. Itu tukang parkir keliling gitu teman-teman. Jadi nggak tahu kapan datang atau perginya kapan, nggak tahu kita. Nah jadi teringat kisahnya suami. Pertama kali suami nyetir itu juga umur remaja teman-teman, belajar seperti Aldo ini, belajar. Nah kemudian beliau umur 18 tahun baru ujian nyetir, kemudian sudah legal, sudah punya SIM mobil. Nah kemudian setelah Pak Aldo dapat sertifikat mobil, beliau dapat hadiah mobil dari kakeknya. Bener, jadi suamiku itu dari umur 18 tahun sampai sekarang itu nggak lepas dari mobil. Dan selama Pak Aldo megang mobil sendiri, pengalaman nyetir mobilnya itu positif semua teman-teman. Nah kalau kita ingin sekali nyetir mobil tapi nggak punya mobil, bisa nyewa mobilnya 90 menit itu harganya sekitar 700-an uang Norwegia. Nah itu tadi hari ini saya bercerita spesial kisah saya tentang anakku belajar nyetir, dan juga ada cerita sedikit tentang suami belajar nyetir dapat mobil. Terima kasih untuk hari ini, semoga vlognya menghibur ya. Ditunggu vlog selanjutnya. Salam hangat selalu. Kosong. Ini punya Papa Aldo. Cuma pinggirannya aja. Ini punya kita. Ini masih panas ini. Nah, ini jadi setelah selesai nyetir, Papa Aldo meraktir anaknya untuk makan pizza bersama. Jadi kita juga ditraktir. Ini minuman untuk hari Natal. Biasa tuh. Lewat biasa tuh. Lagi? Sodanya sedikit, manisnya banyak. Manisnya nggak banyak sekali itu enggak. Segar. Selamat makan. Ini udah hangat ini. Sepertinya nggak habis ini karena ini sekarang sudah malam. Keju. 28, 68. Nei, det er feil. Ni fyller ni 29. Kejunya lebih asin ini. Du kutter ikke opp på den her. Tepungnya enak ini. De bruker ikke å kutte opp det. Vi vet det. Bare sånn. Tipis sekali ya. Punya kita mekar. Ini tipis karena ini nggak ada glutennya, nggak ada. Terbalik. Bourbon. Jadi pesan terus diambil. Det her er perfekt size. Om porsjon. Dua sofling aja, også. Okay. Ja, veldig brødskive. Ini
Aromanya seperti sirup zaman dahulu kala itu loh. Enak ini. Adanya hanya di Oktober, September, November, Desember, Januari. Awal Oktober ini belum ada ini. Jangan. Kita nggak habis ini. Papa Aldo juga nggak habis. Besok mau belajar nyetir siang hari. Kita nggak usah ikut ya. Kata Papa Aldo itu merayakan gitu. Nyetir pertama kali. Ya, terima. Oke. Papa Aldo itu bener-bener. Pokoknya kalau Aldo ada apa gitu ya, dibeliin apa gitu untuk merayakan katanya. Åh, det här är lyst och fint. Kalau anak lagi nggak enak badan, bener-bener panas gitu kan nggak sekolah. Nanti pulang kerja bawa 1 bungkus jajan gitu. Sakit itu malah makan jajan biar cepat sembuh katanya. Ini kulitnya enak ini ya. 134. Då tar vi till höger. Kör vi nedover der. Kan du få Ini kjøre derfra, karena så kjører ini vi tapi opp i Åsen der, sånn. kejunya tuh Man får se hvor Bogdan Lebih asin. har kjøpt hus. seperti keju itu. Ini sodanya nggak banyak teman-teman, sedikit sekali. Untuk besok sarapan makan siang. Kommer til å gå opp en kilo. Du Merembes. spise så mye som det. Oh, karena hangat merembes. Sudah dulu ya, selamat malam, selamat istirahat. Cuci tangan, cuci muka, gosok gigi, cuci kaki, istirahat. Sudah ngantuk HP-nya.